kayaknya di sana tidak semua orang Harus sekolah. Iya. Tidak semua orang mesti menempuh pendidikan tinggi. Nggak semua. Kalau mau maju, mau beda dari yang lain ya berkompetisi lah gitu loh begitu. Kalau kita bikin sesuatu, belajar dulu teorinya, kemudian setelah teori mantap, planning oke, eksekusiin, momen pas gitu ya. Kemudian build up semuanya, scale up semuanya, sehingga dia mampu menggabungkan antara produktivitas dengan kemampuan teknologi gitu. Konsep utamanya itu adalah ketika regulator memberikan perlindungan, sebagai returnnya si inventor wajib untuk mendiskus. Berharap itu bakalan menjadi stimulus. Nah, stimulasi munculnya invensi yang baru gitu. Ujung-ujungnya kita mesti punya teknologi in-house yang bakalan menjadi core kompetensi apa ya? Halo sahabat OMB, obrolan membagi Mbak. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini telah kedatang kita Pak Teddy Safriza PhD. Halo Pak Teddy. Ya, halo Pak Meldi. Terima kasih atas undangannya. Akhirnya sampai juga di sini ya. Di studio kita ini. Dan hari ini alhamdulillah. kita bahas tentang material ya, tapi kita nggak bahas itu dulu lah ya. Kita bahas yang awal, material dan juga nanti masalah hak cipta dan industri gitu ya. Kita ingin menggali nih Pak Teddy ya, untuk para sahabat-sahabat OMB nih. Ini Pak Teddy ini SMA gimana nih dulu nih SMA nih? Oh iya, mungkin saya mulai dari saya kebetulan lahir dan besar lah ya, lahir dari kecil besar sampai SMA itu di Padang. Dan kebetulan menyelesaikan sekolah SMA di SMA 1 Padang gitu ya. Nah, mungkin Pak Meldi tahu lah ya di mana tempatnya gitu ya. Nah, dari sana SMA 1 Padang, kemudian jurusannya IPA, kebetulan punya cita-cita biasa lah waktu itu zaman itu ya. Yang namanya anak Padang, kebetulan SMA 1 salah satu SMA yang unggulan top lah ya waktu itu dengan segala sejarahnya. Biasanya cita-citanya semuanya pengennya ke Jawa, terutama yang jurusan IPA pengennya ke Bandung. Sama seperti itu semuanya gitu ya. Saya pun ikutan lah gitu ya. Ikutan lah gitu lah. Jadi setelah selesai SMA, ikutan waktu itu zamannya masih UMPTN. UMPTN saya masih ingat itu pengumumannya tanggal 14 Agustus 1999 gitu ya. Nah, ikutan UMPTN ternyata kesimpulannya adalah belum berhasil masuk ke PTN di Bandung dan di Jakarta waktu itu. Yang diinginkan. Kebetulan waktu itu memasukkan aplikasi ke PTN di Bandung dan PTN di Jakarta. Akhirnya nggak masuk nih. Tapi kebetulan waktu itu karena orang tua juga di akademisi kampus. Pola-polanya kurang lebih memahami lah ya bahwa ini kalau resikonya apa nih kalau nggak lulus gimana gitu kan ya. Mesti diantisipasi lah gitu ya. Akhirnya ketika itu saya mengatakan bahwa kalau saya nggak lulus, saya nggak mau masuk swasta. Bukan kenapa nggak ada alasan tertentu. Alasannya hanya karena khawatirnya nanti UAS-nya swasta biasanya agak deketan dengan UMPTN. Sehingga khawatirnya pemikiran bercabang karena kayaknya coba sekali lagi boleh nih gitu kan ya. Nah, akhirnya diputuskan untuk tidak mengambil swasta ngambil swasta. Dan waktu itu zaman itu di Padang belum ada tuh yang namanya bimbel tuh belum ada. Belum ada gitu ya. Sehingga semuanya pikiran wah bimbel ini untuk UPTN selanjutnya ayo ke Jawa, terutama ke Bandung gitu. Dulu ujian UPTN-nya di Padang. Di Padang di IKIP. Salah di Unan, di Limamanis, kampus Limamanis. Oh, gitu. Jauh juga. Lumayan kampus Limamanis ya. Ketika itu masih baru lah gitu ya. Masih gres lah, masih susah kesana waktu itu. Nah, jadi akhirnya setelah nggak lulus, akhirnya kita mendaftar di
suatu bimbingan belajar di Bandung, tepatnya di Jalan Sumur Bandung. Nah, pas dekat sini nih, sebelah tadi barusan lewat naik ojek kita jalan. Wah, ini daerah beberapa tahun yang lalu nih diikutin SSC gitu. nih kayaknya. SSC gitu ya, yang depannya ada nasi kuning ya. Masih ada ya sekarang. Nggak ada kali. Yang punya udah meninggal tuh. Iya, kayaknya udah lah ya. Waktu itu aja sudah lumayan lah umurnya gitu. Nah, akhirnya ternyata ketika itu ada ketika sudah sampai di Bandung, biasalah ya euforia, wah Bandung nih yang main-main. Akhirnya suatu saat ada saudara di Jakarta yang lagi kawin, ada kondangan lah, kawinan seperti itu, kebetulan menghadiri. Nah di sana diperkenalkan lah bahwa Nem oke nggak gitu, Nem ya boleh lah gitu ya, masih oke lah gitu ya. Coba nih ada satu kampus di negeri sebelah doang gitu, saya terima nih gitu. Kebetulan belum ada tesnya gitu, masih promo lah ya, masih sales promo. Coba gitu. Ya namanya juga lagi ngedown. Aduh, ya, jangan lulus, masa itu lulus sih gitu ya, gitu. Agak lah gitulah. Lawannya anak ya kita anak SMA 8 Jakarta, SMA Taruna, Kanisius, BPK gitu kan ya. Nggak bakalan lah ya. Tapi karena lagi posisi down nih ceritanya. Ya udahlah ya, demi orang tua kali ya, ikutin lah gitu, karena orang sama coba kan, kalau nggak dicoba nggak ada tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Akhirnya dicoba. Ternyata saya masih ingat kita menerima waktu itu menerima telepon dari Padang, orang tua ngangkat, ayo cepat pulang nih, tanggal 3 Desember 1999 mesti nge-reply kepada kampus sana bahwa ini ada tawaran. Oke atau nggak oke? Wah kaget kan ya. Balik ke Padang dari sini. Sama saya ingat hari itu masih ini naik di Soekarno-Hatta, transport ya, transport modal 7.000 karena waktu itu cash cuma aja 7.000. Terus karena kita lewatin lintas Sumatera itu biasanya airnya agak gimana Pak ya, akhirnya bawa roti lah gitu ya, selama perjalanan 30-an jam gitu ya. Sampai di Padang akhirnya naik bus. Waktu naik bus. Okay. Waktu kan masih tiketnya yang jutaan waktu itu. Padang masih sekali lah gitu ya. Naik bus 30 jaman sampai di Padang. Dapat surat nih, dapat surat dari NTU. Yang dapat kemarin. Wah NTU, kayak gitu ya. Anda diterima ini letter of acceptance di jurusan teknik material. Gitu kan ya. Saking herannya orang tua pun heran. Kok bisa ya gitu. Kok bisa ya? Kok bisa juga? Kok bisa ya? Jadi waktu itu pun berdiskusi gimana nih? Apakah ya khawatir juga apa ini? Dulu mungkin nggak ada istilah scam kali ya? Ini benar nggak sih kayak gitu doang ya? Iya. Akhirnya, tapi kan NEM kita dulu tuh dianggap murni loh. Iya itu dia. Itu kelebihannya. Ya. NEM itu gimana? Saya pikir orang Singapura juga tahu itu. Tahu lah ya. Pasti tahu ini benar nih gitu. Gitu ya. Waktu NEM ya alhamdulillah lumayan lah gitu ya, lumayan menarik lah waktu itu gitu. Sehingga saking ragunya akibatnya adalah waktu itu yang dipilih adalah masih ragu nih. Sehingga dia cari informasi, ternyata kebetulan ada APO, Asian Physics Olympiad. Di UPH. Kebetulan salah satu perwakilan dari NTU ada di sana. Tak kejar ke sana, tanya. Ini dari Bandung ke sana enggak? Dari Bandung ya, dari Bandung ke Jakarta dulu, Jakarta gitu ke sana ke UPH. Yang waktu itu nggak tahu di mana lah gitu ya, di mana sih nggak tahu lah. Sana nanya ke orangnya, ke representatifnya. Saya terima surat ini dari NTU. Oh iya gitu. Saya mau nanya ini benar nggak sih gitu. Orangnya ketawa juga, benar lah, gimana sih gitu ya. Di pihak pos? Enggak, ketemu. Oke, enggak. Tadi yang suratnya via pos waktu belum ada email Pak gitu. Emailnya masih hotmail.com. Saya biasa tuh habis SSC di depan buka hotmail.com. Biasa gitu, masih gratisan. Masih 10.000 tuh di Padang sejam. Nah nyampe di UPH ketemu sama perwakilannya. Nih asli nggak sih ini? Oh ini asli, ini benar gitu. Tapi orangnya gini, saya boleh nggak ngeliatin name-nya? Saya bisa ngeliatin dokumennya gitu. Tak kasihin dokumennya. Oh iya oke. Akhirnya bilang iya ini benar gitu loh. Oh jadi benar ini nggak scam kah atau nggak suatu hal tipu-tipu kah? Enggak, ini benar. Anda emang sudah diterima gitu. Cuma segitu ya loh. Kok bisa ya? Saya ibaratnya kayak gini kok bisa ya? Bisa bingung semua. Akhirnya ya udahlah. Berangkat. Belum juga sampai 1 hari sebelum berangkat masih beli formulir UMPTN. UMPTN-nya hari itu juga?
hari ini berangkat. Oh, berarti harus berangkat UMT-nya berapa gitu ya? UMT-nya besoknya. Sebelumnya 1 hari sebelumnya. Wih, sengaja jadi itu kayaknya. Ikut nggak ya gitu. Ikut nggak ya gitu kan. Beli aja dulu, beli formulir dulu kan. Dulu kan formulir penting banget Pak ya. Formulir. Akhirnya ya udahlah, akhirnya diputuskan pergi, ini udah clear, pergi berdua sama orang tua. Itulah pertama kali menapakkan kaki di negara orang gitu. Dan juga kayaknya pertama kali naik pesawat deh Pak. Oh iya. Terkait naik pesawat yang nyadar ya, kata orang tua dulu pernah naik pesawat tapi nggak nyadar. Ini yang nyadar, yang ngerti, kita akhirnya nyampe di sana gitu. Nah sampai sana udah bergulir lah. Ternyata waktu itu diambil 10 orang dari Sumatera Barat. 5 negeri, 5 swasta SMA-nya. Don Bosco itu lah ya. Itu Don Bosco, apalagi ya SMA swasta apalagi ya. Saya bingung nih. Batu Rahmah. Waktu Batu Rahmah itu nggak ada waktu itu. Kalau SMA negerinya ada SMA Bukit Tinggi, ada SMA, diambil sama dia. SMA mana lagi ya? Batu Sangkar juga ada gitu lah. Ada 5 gitu. Dari 10 ini 2 DO. Oh ada juga yang DO. Jangan dia dengar ntar nih. Ada 2 orang DO ya. DO yang dari negeri swasta? Negeri dua-duanya. Cowok dua-duanya. Main-main dia kali. Ketemu di sini juga pernah. Ya satu bermasalah. Ini iseng-iseng di jaringan. Coba-coba jebol jaringan kampus sama dia. Oh iya? Udah masuk kriminal nih kata kampus. Kenapa? Karena sudah mulai ada jejak mainin angka, mainin nilai. Oh nilai dijebol sama dia? Gitu, jebolnya gitu. Sehingga waktu kena scores, akhirnya mau ke polisi atau gimana kan ya? Karena sudah masuk kriminal kan ya. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah dengar dia di scores. Nah sudah molor, akhirnya dengar dia mundurkan diri, akhirnya lanjutkan di Jakarta apa gitu. Sekarang masih Jakarta. Berarti pintar juga dia ngejebol gitu. Iya, buktinya jebol sini. Di kampus sebelah. Dijebol apanya? Enggak. Kuliahnya terima di sini, pernah di sini kuliahnya. Terus baru ke sana gitu. Gitu. Oh, berarti orangnya oke juga gitu. Berarti oke orangnya. Orangnya oke. Karena ini aja masalah akhlak moral kurang ya. Bukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja coba-coba ya. Iya, kebetulan coba-cobanya agak berlebihan. Waktu itu ada berapa sih ngisi kena tapi Sanu aman, cuma paling tidak boleh masuk asrama aman gitu. Nah, si ini kebetulan arah dan lebih nakal nih gitu. Main-main nilai lah gitu. Gitu Pak. Jadi itu akhirnya 2004 sekolah di situ. Menarik enggak sekolah di situ? Menarik Pak Teddy. Maksudnya kompetitif kah atau enjoy kah atau apakah gitu ya? Kayaknya itu poin yang perbedaan lah, kompetisinya ya gila-gilaan ya. Itu berapa orang asing, berapa orang asli situ? Orang asing lebih banyak, kayak 60%. Berarti banyak asing. Waktu dia buka awal tuh banyak asing ya? Karena saya memahami segini, kayaknya di sana tidak semua orang harus sekolah. Yeah. Tidak semua orang mesti menempuh pendidikan tinggi, nggak semua. Jadi suatu saat kita naik bus nih, hari pertama, hari kedua. Sehabis itu busnya nanya, mau kemana? Saya mau ke NTU. Kamu kuliah? Iya kuliah. Wih kuliah nih gitu kan. Emang kuliah kenapa ya gitu lah. Ya sini nggak semua orang bisa ataupun mau kuliah gitu, nggak semua gitu. Iya, sama kayak Jepang juga gitu kan. Gitu kan ya. Nah, jadi kompetisinya saya rasa ya begitu. Dan kebanyakan waktu itu masih asing lah ya, standar lah ya. Dari Cina, dari India gitu ya. Waktu itu yang masih sedikit. Yang kebetulan waktu itu tahun 2000 selanjutnya ada Indonesia. Tahun selanjutnya mulai Vietnam rame, Vietnam banyak. Gitu. Nah, jadi sudah ya udahlah jadi seperti itulah. Nah, terutama kompetisi mah luar biasa. Waktu itu orang tua saya bilang gini, nanti kalau sekolah di sana jangan sekamar sama orang Indonesia ya gitu. Oh iya. Kenapa? Ya keluar dari comfort zone-nya gitu kan ya. Ya kebetulan keluar ya dia belajar dari orang lain, gaul dengan orang lain, jangan kita juga. Kita keluar kita bisa juga sama kita juga mainan toh gitu. Akhirnya ketemulah satu kamar dengan ya udah random aja lah ya, random ketemu anak Malaysia. Sama aja Malaysia. Tapi yang Chinese-nya. Oh Chinese, oke, good. Malaysia. Yang tidak bisa berbahasa Melayu, Melayu pasar lah ya gitu. Yang kadang malas ngomong gitu. Udah kamu bahasa ini cedah gitu ya. Wah, ini kompetisi keren, ngeri kompetisinya. Jadi sampai dulu tuh ada tutorial ya. Sekarang jadi mekanisme sana kalau misalkan mata kuliahnya 4 SKS itu ada satu tutorial 1 kali gitu. Tutorial ini mau dibikin mau kagak urusan masing-masing kan ya. Di sini juga ada tutorial. Ya, di sini ada mau dibikin enggak sudah masing-masing.
Nah, jadi satu hari tutorial ini saya lupa namanya siapa ya. Saya susah menghafal nama orang Cina. Saya tahu si Chang. Kayaknya Li waktu itu deh. Li ya? Masalah nama. Kalau nama family kan gampang. Ya, Chang Li atau kayaknya Li. Ya. Oke. Dia nanya, sudah selesai belum tutorial kemarin? Tutorial untuk besok. Saya jawab apa ya? Saya bilangnya udah, baru nggak tak bikin ya. Udah gitu loh. Udah ya. Gimana caranya gitu? Tiba-tiba dia merasa terintimidasi ya. Langsung dibikin. Kok seperti ini gitu ya. Langsung dibikin, langsung berusaha untuk mencari jawabannya. Langsung gimana caranya gitu. Saya gimana ya? Gitu kali ya. Itu kasus pertama. Kasus kedua, proses itu ada juga mirip-mirip seperti itu. Nanya anak, sore biasanya dia tidur. Surprise Pak, punya kebiasaan seperti itu mereka. Tidur dia? Jam 3 tidur. Ini orang Perancis kayaknya nih. Siang-siang tidur tuh Perancis kan? Iya, jam 3 gitu ya Pak. Jam 3 tidur, jam 4-an bangun. Jam 4-5 bangun tuh. Segar dia. Bangun ya, segar. Habis itu ambil makan malamnya jam 5-an dia. Makan malam sambil nonton anime. Anime dulu kan. Anime. Nah, waktu itu tak kenapa tidurnya kecepatan atau gimana ya? Kecepatan. Terus tiba-tiba saya masuk. Saya masuk buka buku. Karena ngeliatin salah buka buku, dia pun tiba-tiba bangun langsung buka buku gitu ya. Oh iya. Baru jangan gitu juga Alik, maksudnya segitunya kah gitu ya gitu. Ngeri ya. Tapi itu satu momen-momen di kehidupan yang kayaknya emang kompetisi emang digenjot lah ya. Dan saya rasa juga ketika kita di kelas sama pemerintah lokal sana emang digenjot sih namanya kompetisi. Bahwa ya kalau mau maju, mau beda dari yang lain ya berkompetisi lah gitu loh begitu. Jadi sehingga mungkin warna-warninya agak kurang seru Pak ya. Tugas kelompok gimana cerita? Tugas kelompok agak dikit ya. Dikit ya? Ini individual banyaknya? Bisa jadi waktu itu ya. Iya paling cuman praktikum pun sendiri. Praktikum sendiri? Kan di Indonesia praktikum kelompok ya karena alat kurang. Kelompok. Itu sendiri ya? Sendiri. Jadi ketika praktikum kita ngeliatin suatu kasus keadaan bareng-bareng, kemudian masing-masing nyatat datanya, terus pulang bikin laporan masing-masing. Ada diskusi kah? Enggak. Yang saya ingat diskusi paling juga adalah 1-2 mata kuliah lah ya. Terutama communication skill gitu ya. Satu lagi tambah itu namanya class design. Mungkin sekarang namanya capstone design seperti itu lah ya. Nah itu ada juga dan itu waktu itu bikin timnya 3 orang, 4 orang, bikin satu kasus, kerjakan, selesaikan. Selain dari itu enggak. Tapi uniknya di elektro waktu itu tugas akhirnya bisa berkelompok. Di sini juga bisa berkelompok, tapi 2 orang cuman. Iya 2 orang doang. Iya sama. Tapi itu hanya di elektro aja. Di sini cuma teknik sipil doang. Oh, teknik sipil sama. Teknik sipil bisa berdua, yang lain nggak bisa. Berarti konsep ini bisa diadopsi di kampus kita juga dong? Bisa berdua itu. Tapi kan teknik sipil kan gini, misalnya jembatan, masa sendiri, ya kan? Ya kan? Apa gitu ya? Atau konstruksi kapal atau apa dermaga misalnya. Kalau sendiri kan rumit dia. Kalau berdua adalah. Berarti elektro, kalau nggak salah dengar itu karena jumlah mahasiswa kebanyakan ke 700 waktu itu. Oh ya, berarti orang sangat minat sama elektro waktu itu. Lagi booming juga kali ya. Kayaknya pada kebetulan resource dia banyak ya. Kayak dosennya banyak kalian bilang. Karena ketika waktu itu mahasiswanya mengajukan pilihan, tapi pilihannya itu ditentukan oleh kampus sesuai dengan kuota yang ada. Iya. Terutama untuk 3 jurusan elektro, mesin dengan sipil. Iya. Nah waktu itu, dulu material itu beda jalur. Beda itu dari awal sudah material namanya. Dulu, sekarang sih enggak. Material itu di situ science atau teknik? Waktu itu transisi dari applied science ke teknik. Oke. Jadi masih ngalami waktu masih applied science ceritanya. Jadi tidak ikutan atau orang engineering nih ceritanya gitu. Iya. Waktu itu. Setelah itu udah gabung. Praktikumnya apa, Ted? Dia ngetsa atau apa? Nah, praktikum material nih kan kalau di sini praktikum material nih nggak ada sih. Praktikum paling mekanika teknik, narik ini strain menarik sebuah besi bajak ditarik nanti kita ngitung stresnya ya. Ya ada. Jadi yang paling ingat masuk ke memori itu adalah praktikum pertama. Apa tuh? Permesinan. Dia diajarin permesinan dulu. Diajarin hands on. Walaupun CNC-nya ada berapa biji berapa puluh tetap semuanya manual. Jadi muter-muter itu loh Pak, muter-muter pelan-pelan, fit pemakannya dia pakai bubut itu pelan-pelan gitu. Sampai modalnya itu tak bawa pulang. Tak buang tahun 2012 ketika pindah dari Singapura ke Bandung.
karena beretan nih udah buang aja lah gitu ya. Udah kelamaan gitu ya, itu Jadi simpan. dari material pejal itu dibikin gitu, bikin apa? Apa dulu? Waktu simpel aja, misalnya bikin dibubut, di turning ya, dibikin kayak ya tempat pensil sesimpel seperti itu aja sih, karena cuma hanya memberikan experience, mendapatkan proses pemesinan. Itu yang praktikum pertama. Kalau nggak salah praktikum di sana waktu itu hanya 18 kali lah Pak. Kira-kira gitu, di bawah 20 lah selama 4 tahun. Nggak banyak gitu Pak. 18 kali banyak lagi Ted. Dibandingkan tempat kita sekarang luar biasa banyaknya loh. Oh iya. Saya dulu praktikum berapa ya? Praktikum fisika dasar, fisika dasar ya ada kimia dasar praktikum. Fisika dasar tuh lagi itu apa namanya cahaya. Ya optik. Ya optik. Nah optik juga ada. Optik ada praktikumnya. Terus selainnya kalau yang di jurusan kalau yang topik material itu tadi misalkan mechanical property gitu ya. Mechanical property. Ya. Fatigue, creep itu ada. Kemudian yang saya mungkin lagi tuh karena saya lebih cenderung ke powder metallurgy, kita bikin manufacturing process powder metallurgy. Satu lagi yang mesti dikuasai skill anak material adalah metalografi. Ya, saya ada di sini metalografi gitu. Itu nanti di ETSA. Di etch ya. Di ETSA gitu nanti kelihatan strukturnya. Ya, jadi mulai dengan digerus dulu tuh kayak bikin batu akik tuh Pak ya. Sampai mengkilat. Sampai kayak kaca dia. Kaca kita dengan caranya macam-macam tuh lah, pakai apa lah, kemudian dikasih ada asam. Kemudian dia muncul strukturnya. Metalografi itu mesti lewat itu, mesti dialami lah. Saya ngalamin kalau metalografi ngalamin. Mirip-mirip lah yang mesin ya. Mirip diajarin ya. Tapi mungkin posisi manufacturing prosesnya lebih banyak kali ya gitu. Kalau kita di sini alatnya bantuan dari Leuven Katolik Belgia. Ya gitulah. Karena dulu itu dosen-dosennya dari Leuven yang banyak. Mungkin separuh itu. Eropa gitu Pak ya. Eropa waktu itu mungkin kan dia transisi kurikulum dari Belanda ke Amerika kan. Nah, kalau Belanda itu kan sistemnya adalah kalau ujian tuh kompre, artinya lu bisa nggak? Gua tanya nih, nggak bisa ya nggak. Lu nggak perlu kuliah. Kalau gua tanya lu bisa, lu lulus. Udah, gitu ya. Nah, sejak ada sistem SKS enggak. Harus ikut kuliah apa segala macam, ujian segala macam. Itu SKS kayak Amerika. Nah ternyata tahun segitu memang banyak dosennya dari sana Amerika dan tidak Belanda ya. Akhirnya berubah tuh sistemnya. Gitu. Karena berubah sistemnya, jadi ya kita ikutin model itu. Nah yang Leuven itu jagonya di proses produksi material jago. Jago, mungkin sejak dulu mungkin jago di situ. Jadi rata-rata kalau proses produksi material itu dosennya dari situ. Dari sana ya. Kalau saya dulu kalau yang pola-pola dosennya nih. Kalau dosen pola metal, logam-logam India. Mungkin India jago juga. Iya, kayaknya mereka punya industri apa namanya foundry. Pengecoran logam. Baja ya, yang ngomong baja itu lumayan oke lah ya. Jadi kalau misalkan pelajaran metal yang tekankan metal, wah dosennya India mulu nih gitu kan ya. Makanya industri paling besar pengecoran logam atau industri baja itu kan India Mittal ya. Iya mesti. Mittal paling besar di dunia itu. Dan itu India, Surabaya, India, Indonesia. Ada juga ya. Ada itu gitu. Nah, terus kalau walaupun di Singapura mereka ini fokusnya semikonduktor waktu itu. Oh, lagi fokus semikonduktor. Sekarang udah ke biologi ya. Bioteknologi. Dulu saya masih semikonduktor, sehingga kita apapun jurusannya ujung-ujung belajar semikonduktor. Jadi di Singapura tuh luar biasanya dia di konsep sama dia. Ini apa nih judul kita ini? Semua ikut. Nggak bisa macam-macam. Kalau di riset kita kan kemana-mana ya. Betul. Nah itu bedanya Singapura. Nah sekarang bioteknologi sama mungkin energi terbarukan kali ya. Iya. Saya terakhir kan keluar dari Singapura kan officialnya tahun 2014 ini. Jadi ketika itu Buona Vesta dekat komplek bioteknologinya Singapura. Itu kayak Novartis, pokoknya sebut dah perusahaan biologi, bioteknologi, medis ada di sana. Nah waktu itu semua orang ya apapun jurusannya nyenggol ke biologi. Biologi langsung tiba-tiba jadi ngetren gitu ya. Pokoknya apapun dibioin lah gitu Pak. Jadi jurusan biologi langsung jadi top lah gitu itu. Nah waktu di kuliah S1 tadi yang material tadi itu
mata kuliah yang paling nggak suka apa, Ted? Saya yang nggak suka. Saya tuh diagram fasa itu paling susah saya. Sekarang nggak boleh kabur dari sana, terpaksa pakai itu. Diagram fasa kan? Diagram fasa ya. Kebetulan karena terakhir waktu Desia kemarin mendalami komposisi metal dan alloy gitu ya, sehingga nggak bisa kabur dari namanya diagram fasa gitu. Tapi kalau pertanyaannya mata kuliah apa yang kurang nyaman ya, saya kurang nyaman mata kuliah terkait dengan polimer. Kenapa polimer? Dari pandangan mata saya Pak ya, itu kayaknya konsepnya itu masih banyak postulatnya lah ya. Terus kalau dicoba difahami, bisa iya gitu, seperti itu sih gitu ya. Kayak misalkan hidrokarbon seperti itu. Mungkin ya, tapi setidaknya waktu itu saya belum memahami sehingga ini kayak konsepnya imajiner banget ya gitu lah. Iya. Sebenarnya polimer itu kan dia dari minyak ya. Ya, satunya lah ya. Bahannya satu dari minyak. Saya kemarin ngobrol sama anak kimia, pernah juga dokter kimia saya undang ke sini kan. Dia cerita, padahal itu semua rantai karbon loh. Iya. Rantai karbon lu potong inovasinya C-nya berapa atau apanya berapa. Itu berubah lagi materialnya. Berubah lagi. Sekarang kombinasi berapa. Kombinasi berapa berubah. Nah, industri obat itu ternyata itu hidrokarbon juga, baru tahu saya. Jadi hidrokarbon. Hidrokarbon. Kapsulnya juga. Jadi inovasinya cuma ngerubah posisi C-nya, struktur C-nya. Iya gitu. Nah, di Jerman dengan inovasi itulah Jerman sebagai pusat kimia dan pusat obat kan. Jerman tuh obat top tuh kalau kita lihat Bayer Potik. Nah, ilmuwan gitu-gitu doang tuh ngerubah C-nya. Ya gitu. Jadi kalau di polimer mungkin konsepnya adalah ngubah satu hidrokarbon ya, mengubah posisi C berapa jumlahnya gitu ya. Kalau di metal juga saya perhatiin mungkin ini agak-agak nabrak dengan kalau misalkan ya di kampus udah kemilisi, kalau kita bikin sesuatu belajar dulu teorinya, kemudian setelah teori mantap, planning oke, eksekusiin. Ketika satu saat saya waktu lagi magang di waktu S1, supervisor bilang gini, ayo kita ke lab. Oke, kita ke lab. Sibuk dong ya Pak ya. Siapin semua. Terus sama supervisor begini, wah, tipikal anak baru ya gitu. Maksudnya kenapa gitu? Ya udahlah kalau kita di lab ini ya, gitu kayak gini. Anggaplah kita punya kotak nih. Nah, kotak ini kita punya A, punya B, punya C. Kita masukin, kita kocok-kocok, apa yang keluar, ya udahlah kalau bagus kita pelajari, kalau enggak ya udah next A, B, C, D yang dimasukin gitu ya. Gitu aja ya. Iya. Nah, kalau misalkan menarik, barulah kita pelajari lebih dalam itu. Ya tapi ini jangan obrolin di kampus ya. Ini karena agak nabrak ya gitu-gitu ya. Tapi ya pada prakteknya cara seperti itu ya bekerja gitu, berhasil gitu. Kayak kita bikin kue gitu kan, nanti kita rasain, oh ini enak ini. Iya gitu. Nah, walaupun pasti ada teori dikit, ada cara. Ada teorinya. Pada approach-nya komposisi kita belajar kan. Setidaknya kita mengurangi dari segala banyak kemungkinan kurangin dikit lah. Guidingnya kan teorinya. Nah, kita guiding nih teori, tapi kita harus nyoba juga gitu lah. Nah, dari S1 itu gesernya ke manajemen. Nah, itu ya agak mencela-mencele ya kata orang ya. Gak apa-apa. Jadi ketika waktu itu habis kuliah, kerja pertama di semikonduktor Pak. Semikonduktor. Yang Panasonic itu ya? Bukan, sebelumnya. Oh, ada lagi? Namanya Chartered Semiconductor. Sekarang udah nggak ada lagi. Punya Singapura? Dulu itu punya pemerintah. Salah satu Temasek, investasi, salah satu agen Temasek. Tapi sekarang sudah dibeli oleh Global Foundries. Apa tuh, Amerika? Global Foundries itu mana ya? Saya kayak konsorsi kayak Amerika juga, Eropa juga. Nah, waktu itu kita bikin, ibaratnya kita contract manufacturer dari microprocessor. Nah, salah satu yang sering saya obrolin tuh waktu itu kita ikutan bikin produksi microprosesornya Xbox 360. 360 kan. Wah, heboh tuh. Saya masih ingat hari pertama, lot pertama Xbox jalan. Heboh jam 2 malam tuh. Kebetulan waktu si malam. Wah, seru gitu. Nah, tapi yang saya kerjakan waktu itu adalah di bidang metrologi, Pak. Metrologi pengukuran. Yang agak beda nih sama material kan ya. Walaupun tiap hari ngeliatin, wah ini struktur semikonduktornya seperti ini, pola-polanya, ini gate oxide gitu ya, ini transistor gitu kan, ngeliatin terus. Karena saya kebetulan di bagian pengukuran elektromikroskop. Jadi semua itu ukur apa? Voltase, arus atau apa? Strukturnya. Oh, strukturnya jadi, diukur. Ukuran gate oxide berapa? Cocok nggak nih? Jadi orang bilang technological mode waktu itu 60 nanometer, kita ngukur 60 beneran. Ini benar 60 nggak nih gitu loh. Oh iya? Diukurin.
Jadi dari satu wafer itu wafernya diameter 30 cm. Ini yang wafer semikonduktor nih? Ya, wafer semikonduktor bukan makanan, Pak ya. Ya, semikonduktor itu wafer itu. Jadi satu wafer itu bisa, ya tergantung desain lah ya, bisa sampai ribuan transistor atau ribuan chip lah ya gitu ya. Jadi nanti diambil beberapa sampling, biasa cuma 9 doang, ketika lot nomor 3 biasanya gitu, level 3. Diukur tuh mana ya critical point-nya. Nah, critical point salah satunya adalah ukuran gate oxide-nya. Nah, saya pengen nanya, wafer tuh bikinnya pakai apa? Robot ya? Robot ya karena mungkin kan automation automation kan. Karena dia butuh tempat yang tidak ada debu kali ya. Nah, sehingga perlu satu mekanisme otomasi lah ya. Otomasi. Jadi dari level wafer, dari silikon, dari pasir kuarsa ya, kemudian dimurnikan ya. Kemudian dimurnikan sehingga menjadi ingot silikon ya. Kemudian dipotong-potong, dibelah-belah menjadi wafer. Namanya ini masih wafer bare, masih kosong lah. Masih kosong. Nah, kemudian wafer kosong ini kemudian dibeli oleh tadi Global Foundries ini atau Chartered Semiconductor. Oh, ini masih wafer kosong yang dibeli sama dia. Kosong. Kemudian di kosong ini baru dibikin pattern pola-polanya. Iya, iya. Sesuai dengan desain, biasanya elektro bikin ya. Iya, iya. Gimana gitu. Kayak bikin PCB kan? Nah, gitu. Tapi dia ini kecil barangnya. Ya, dari layer 1 sampai layer terakhir gitu ya. Dari bawah ke terakhir difusi lah, etching, patterning semuanya gitu ya. Sampai metal layer pengatas layer. Nah, selesai di sana kemudian dikirim ke perusahaan lain, perusahaan back end process. Yang tadi itu front end process. Nah, yang jago yang gitu yang back end process kayaknya Taiwan tuh yang jago banget. Kebalikan, Pak. Front end process Taiwan, Pak. Jadi nomor 1 dunia Taiwan ya. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Back end itu agak banyak, ada di Amerika agak banyak gitu. Back end itu ya dari selesai di wafer, kemudian dipotong-potong. Itu banyak. Itu banyak. Di molding, termasuk salah satunya di Batam ada, walaupun itu perusahaan asing ya. Iya, iya. Itu ada gitu. Di sini kayak ada kayak nah, waktu itu karena sempat gini peristiwa dulu tuh. Peristiwa orang inden beli mobil. Karena urusan isunya itu engine itu si Taiwan bikin. Jadi Taiwan lagi nggak ini gara-gara urusan sama Cina itu. Oh iya. Cina Taiwan. Benar. Nah, karena gini, kalau nggak salah saya itu adalah nomor 1 Taiwan, nomor 2 Cina secara produksi ini. Oh gitu. Kemampuan teknologi dan produksi. Iya. Nah, si Global Foundries ini ngeklaim nomor 2 sama nomor 3. Kayak dia aja lah gitu. Iya. Nah, jadi semua itu ternyata berbahaya aja kalau itu dia Taiwan nggak bikin, dunia berhenti. Berhenti. Produksi chip nggak ada gitu. Nggak ada karena itu juga sangat substansial di semua apapun, elektronik, mobil, elektronik apa segala macam. Betul. Sehingga ya secara langsung kita tergantung sama Taiwan juga nih. Jadi Taiwan jangan. Kenapa negara lain nggak bisa? Mungkin rumit juga kali ya. Nggak bisa, atau mungkin momennya tepat kali ya Pak, Taiwan ya. Jadi waktu itu dia dapat momen pas gitu ya. Kemudian build up semuanya, scale up semuanya, sehingga dia mampu menggabungkan antara produktivitas dengan kemampuan teknologi gitu. Iya. Jadi walaupun Singapura ngeklaim mereka Silicon Island ya. Kenapa? Karena mereka juga punya front end, walaupun front end-nya itu gabung sama orang lain gitu ya. Back end pun mereka punya, sampai semua supply chain semiconductor mereka punya gitu. Iya. Namun kembali lagi produktivitas sama teknologi secara perusahaan lebih unggul Taiwan TSMC sampai sekarang. Nah, itu dimanfaatkan oleh Snapdragon. Qualcomm. Qualcomm merek besar ya. Qualcomm. Nah, jadi ada 2 di Taiwan tuh Pak. TSMC, satu lagi Foxconn. Tapi Foxconn perakitan. Iya. Nah, juara dunianya gitulah ya gitu. Nah, iya. Nah, itu lagi. Industri mereka yang pegang. Bisa pegang gitu. Nah, jadi waktu itu setelah sana setahun. Makanya kepentingan Amerika di situ ada itunya juga. Ada. Sehingga gimana ya? Keadaan di sana itu agak dah gitu dulu ya gitu. Status quo aja ya gitu. Nah, gitu. Karena kalau kan diambil Cina monopoli jadinya. Macam-macam nih rentetannya panjang gitu untuk industri gitu. Itu besar itu udah billion lah. Kadang sekarang kalau ke mahasiswa kalau di kelas bilang gini, kalau pengen dapat duit banyak ya selain ke minyak, jangan lupa ke semikonduktor. Kenapa? Karena duitnya besar gitu loh, multi billion gitu ya, dan ini hubungannya ke negara-negara besar gitu ya. Tapi dengan resiko kerja yang jauh lebih rendah. Iya. Nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu ke laut, nggak perlu ada masalah macam-macam gitu ya gitu loh Bang. Nah, saya pernah lihat di Kerawang ada di Kerawang Cikarang kayaknya. Cikarang ya. Itu kalau pegawainya masuk situ kayak pakai astronot, baju astronot. Gitu yang putih-putih itu Pak, putih gitu. Nah, kebetulan kalau di front end, di front end itu ruangannya itu punya spesifikasi 10 partikel per 1 meter kubik. Batasannya.
Iya. Jadi nggak boleh ada debu 1 meter kubik cuma 10 partikel doang. Jadi kita masuk semuanya pakai baju putih itu dari bawah sampai atas, ya. Pas masuk kita disiram dulu ya, siram ionization sama siram debu terus baru keluar. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum di dalam. Jadi keluarnya cuman itu aja, keluar dari pabrik itu kalau nggak ke toilet makan udah gitu. Iya. Bahkan sampai kalau misalkan ada kasus-kasus emergensi, ya udah pakainya keluar Pak, biarin aja atau buang aja gitu, sudah urusannya gitu. Iya. Kayak debunya gitu lah. Nah, habis kerja di situ terus? Nah, habis sana setahun ya, karena dia kayaknya biasa lah ya. Kalau kebetulan juga di Singapura mengajar gini, kalau di industri job hopper ya. Nah, ini agak aneh juga deh. Kenapa? Karena kebetulan sana kerjanya banyak ya. Jadi pindah-pindah gitu loh. Nah, sehingga gitu. Ajarannya begitu nih. Kulturnya pindah-pindah. Kultur gitu, pindah. Karena ketika kita pindah, artinya adalah ilmu baru. Itu satu. Yang kedua adalah kita punya sesuatu yang orang lain juga inginkan. Nah, jadi bargaining power kita tinggi nih gitu. Kita banyak bisanya gitu. Bisa banyak nih, makanya orang mau kan ya. Nah, sehingga mereka itu biasanya punya kebiasaan mentok-mentok 3 tahun. 3 tahun pindah lah. 3 tahun pindah. Ngapain di sini? Emang perusahaannya mau ngasih apa kamu? Oh iya juga ya. Ayo pindah. Bahkan saking parahnya mereka pindah kali ini. Vendor, klien. Lah pindah aja tuh ada juga Pak. Itu sangat kentara kelihatan gitu. Jadi waktu itu akhirnya setelah setahun sekarang dicatat sama konduktor, akhirnya coba kali ya keluar gitu ya. Nah, mentoknya itu adalah di program yang ke Jepang. Jadi waktu itu lagi EDB-nya Singapura, Economic Development Board-nya Singapura, Bappenasnya lah ya, dalam rangka menarik investasi asing, ya, dia menggait perusahaan-perusahaan asing, ya, dengan melaksanakan proses, anggaplah namanya TAP, Training and Attachment kali ya, Training and Attachment Program gitu ya. Jadi diambil beberapa orang, dikirim ke kantor pusat. Ibaratnya ini adalah angkatan pertama untuk investasi Anda di Singapura nantinya gitu. Misalkan trending kami bayar semuanya. Jadi ibaratnya ini utusan negara loh Pak. Jadi waktu itu 10 orang lagi pergi nih. Ya, angka 10 juga keramat juga, 10 orang pergi. 9 paspornya merah, 1 paspornya hijau. Jadi paspor saya masih hijau Pak ya. Sampai sekarang ya. Paspornya masih hijau nih, karena kebetulan waktu itu kita PR. Nah, jadi kita pergi ke sana setahun selesai, akhirnya pulangnya kembali ke Singapura sebagai pegawai dari Panasonic. Karena munculnya Panasonic Electronic Device. Nah, dari sana kerjaannya kebetulan di bidang perancangan produk. Perancangan produk walaupun startnya dari material proses dulu. Sebagai product designer. Budaya pindah-pindah tadi ya? Ya gitu. Jadi masuk ke product designer, bikin ini Pak induktor. Induktor yang kebetulan digunakan di laptop dan PC. Yang pabriknya itu di Batam ternyata. Di Batam. Jadi kita waktu itu di bagian awal di material, kemudian masuk ke level product design. Nah, ketika proses itu mulai kesenggol-nyenggol ke hal-hal yang terkait dengan manajemen pengelolaan pengembangan produk. Nah, produk, kemudian kayaknya ini satu hal yang menarik juga nih. Pas kebetulan di NUS, National University of Singapore, ada jurusan baru namanya Management of Technology. Baca profilnya, baca deskripsinya, ini kayaknya cocok untuk orang-orang yang background engineering, pengen ngerti ini gimana caranya pola-pola manajemen untuk mendukung proses perancangan produk gitu. Ikutlah di sana, diterima, akhirnya mulailah kelas malam nih, kelas eksekutif lah ya gitu ya. Itu news ya? NUS ya. NUS ya. Jadi abis kantor jam 6 masuk sampai jam 10-11 malam. Oh, ini karyawan nih, bisa? Kayaknya programnya didesain untuk karyawan untuk bisa fleksibel gitu ya. Maksudnya karyawan full time gitu ya kan. Sehingga bikinnya sore terus gitu loh. Nah, di sanalah mulai terpapar manajemen teknologi gitu loh. Jadi gitu. Mulailah macam mana itu belajar project management lah gitu ya, belajar product development gitu kan. Belajar bahkan masuk kepada belajar pengelolaan kekayaan intelektual. Nah, itu mulai terpapar di sana Pak. Itulah gitu. Di situ Pak. Gitu. Nah, dulu apa tesisnya apa waktu itu? Nah, S2 ini tipe coursework yang nggak punya tesis. Karena tadi kayak kelas gitu lah ya, kelas Kalau S1 ada? S1 ada. Ada ya. S1 waktu itu S1 itu tugas akhirnya atau tesisnya itu adalah ini Pak. Waktu itu saya masih tertarik main ceramik, metal oxide. Ya, jadi waktu itu proyeknya adalah membuat lapisan kata kerennya anti peluru ya, anti peluru pada suatu lapis tank baja. Jadi kita menggunakan konsep metal. Di coating di situ enggak? Ditempel di metal layering. Metal layering. Metal layer
yang mampu untuk mendefleksikan energi ketika ada peluru yang datang. Oh ya, asik juga tuh ya. Tapi di level material Pak, jangan bayangkan saya bikin tank enggak ya. Cuma material doang ya. Level ini bisa peningkatan dah selesai sana gitu ya. Nah, itu ya satu gitu. Nah, kalau S2 enggak ada, Pak. Nah itu, sebenarnya paling menarik kan yang LPDP berkali-kali ini menarik, coba cerita dikit. Yang mana Pak LPDP? Yang ngambil doktoral, lulus kan? Oh itu ya, dinamika warna-warni proses untuk maju selanjutnya gitu. Ya. Jadi waktu itu kan 2000 berapa ya mulainya ya? 2015 ya? Ya, 2014 kan saya akhirnya berlabuh lah ya di Bojong Soang nih ceritanya di Universitas Telkom. Kapal induk gede ya. Ya, akhirnya yang waktu itu lagi rekrutasi besar-besaran ya. Termasuk Ameldi juga nih, barengan kita kan ya. Nah, sampai sana. Kemudian dari 2014 dan waktu itu kan lagi digabung ya, ayo semuanya sekolah, ayo gitu kan ya. Wis, dicapa Pak ya, sekolah-sekolah ya guys lah. Sehingga bulan pertama kerja pun yang saya lakukan adalah nyari sekolah. Gitu. Langsung nyari sekolah kan. Kalau dulu kayaknya laptopnya sudah tak dispose ya. Itu kalau tin folder udah banyak tuh kampus macam-macam gitu. Oh iya, Dad. Iya. Aku sampai sekarang gak nyari, Dad. Nyari tiap bulan loh Pak. Hampir tiap bulan tuh ada. Oh iya. Masukin. Unsolicited aja. Pokoknya kirim aja. Nggak kirim. Jadi punya satu pola lamaran yang standar. Udah kirim aja gitu. Oh, template-nya udah ada. Ya pakai template aja. Ntar ubah namanya, ubah kampusnya, udah kirim aja gitu ya. Nah sehingga alhamdulillahnya tahun 2015-an ya. Ini ditolak berapa kali, Dad? Apa dia LPDP-nya? Kalau LPDP totalnya bukan ditolak ya. Kalau LPDP cuma sekali, Pak. Oh, yang dua tadi apa? Budi ya? Jadi gitu. Jadi yang 2016 saya ikutan LPDP. LPDP yang Budi. Sebelumnya LPDP yang reguler. Waktu itu masih boleh reguler, Pak. Yang dosen masih boleh ikutan reguler. Nah, sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh lagi. Nah, waktu itu masih boleh. Dua-duanya gagal di interview. Nah, itu 2016. Waktu itu sudah dapat letter of acceptance dari UNSW Sydney. Tapi bidangnya bukan teknik. Bidangnya science lah ya. Science ya. Jadi waktu itu bio cako gitu ya. Nah, kemudian cako ini ya arang ya. Arang katanya untuk mitigasi climate change dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya nggak berhasil, ganti ceritanya, akhirnya cari lagi LOA-nya, dapatnya adalah di Queensland. Di 2017 dapat Queensland. Nah, masukin lagi Budi. Sama masih ingat tuh kali masa pertama ketika ditanya sama interviewernya, silakan perkenalkan dirinya gitu. Saya bilang gini, ya satu kalimat saya ingat adalah, Pak, ini adalah kali keempat saya interview, Pak gitu. Kali keempat ya gitu. Ini bagi teman-teman dosen nih ya. Ini perjuangan nggak mudah. Iya, prosesnya gitu ya. Jadi teman-teman yang mau rencana sekolah, proses ini bukan sehari masuk besok jadi enggak ya. Tapi ya panjang nih. Bahkan bisa tahunan, waktu itu hampir 2 tahun lah. Menjadi rasul itu memang susah. Nah, akhirnya bisa juga lah Pak ya. Bisa lewat. Akhirnya ya mulai 2018 Januari di University of Queensland dimulai dan berakhir kemarin di 2022. Disertasi apa tuh? Disertasi tentang ini Pak. Jadi waktu itu sama kembali lagi kita ke teknik material. Jadi waktu itu ada bimbang juga nih mau material aneh apa. Juga pambung. Bolak-balik. Dasarnya S1 material, S2-nya macam teknologi, berlabuh di teknik industri. Nah, masing-masing punya kepentingan ya. Ayolah mesti ini, akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal, ya udahlah kembali ke teknik material. Jadi waktu itu ambil teknik material melakukan penelitian terkait komposisi metal dan alloy, terutama campuran titanium yang target tujuan penggunaannya untuk biomedical. Tapi pekerjaan utamanya adalah tadi ada kotak hitam, masukin A, masukin B, masukin C, kocok-kocok jadi sesuatu gitu. Nah, jadinya apa? Ya itulah kita cek gitu lah. Wah, karakteristiknya seperti ini, seperti properties ini. Ya, propertiesnya gitu. Jadi mencoba untuk mencari suatu paduan titanium yang baru lah ya, yang punya kelebihan tertentu untuk menggantikan yang sekarang. Terutama ada 2 hal utamanya. Yang pertama adalah biokompatibilitasnya lebih baik karena ternyata yang sekarang itu ada 2 elemen atau komponen pada campur titanium yang berpotensi mengganggu kesehatan, yaitu aluminium dan vanadiumnya. Sehingga saintis berusaha untuk menggantinya dengan yang lain. Vanadium itu relatif lebih banyak pilihannya.
Masalahnya aluminium agak susah nyarinya. Ada rare material nih. Ini penggantinya cocok, penggantinya dengan kemampuan dan sifat yang sama. Bukan material langka enggak ya? Bukan. Walaupun itu ada pilihan ya ke sana, tapi kita menghindari itu. Kenapa? Langka Pak, cari susah ya. Akhirnya kita cari alternatif aluminium, poinnya adalah mengganti aluminium dengan germanium. Germanium. Jadi waktu itu fokusnya mengganti aluminium dengan germanium, dan germanium dikombinasikan dengan kromium dan besi, sehingga menjadi komposisi yang relatif lebih baik, terutama di mechanical property-nya. Itu dipakai buat apa biasa? Industri buat apa? Jadi biomedical ya, terutama untuk ini lutut apa? Ya itu pengganti lutut ya. Tempurung. Knee transplantation ya, hip transplant, ganti panggul gitu ya. Dan tempurung, terutama yang permanen Pak. Permanen yang bakalan nempel di badan kita, sehingga khawatirnya itu adalah kalau dia nempel lama, pelan-pelan itu elemennya keluar dan mempengaruhi kesehatan nantinya gitu. Berarti ini elemen kayak logam mulia juga ya, nggak berubah deh ya? Berharap seperti itu. Dan titanium punya kemampuan seperti itu. Dia kenapa diambil sebagai bahan dasar untuk implan? Karena dia memiliki tingkat inert ataupun tahan korosi yang baik lah. Iya, sifat logam mulia. Makanya dulu saya kenapa orang pakai gigi emas itu gitu. Karena ada sifat logam mulia dia inert. Jadi orang pakai, bukan orang gaya-gaya pakai gigi emas, bukan. Emang propertinya gitu ya. Kayak propertinya seperti itu. Gitu. Nah, jadi emang titanium salah satu keunggulan gitu. Plus lagi keunggulan secara mekanikalnya adalah spesifik strength-nya bagus. Maksudnya itu adalah kekuatannya dibandingkan dengan beratnya. Dia ringan tapi kuat ya. Ringan tuh kuat. Jadi sehingga sebenarnya yang kita gunakan untuk bukan kita lah, beberapa teman-teman yang kebetulan unfortunately butuh implan, itu materialnya itu adalah material digunakan di pesawat loh Pak. Iya, pesawat kan ringan dan berat, ringan dan ini kuat. Betul. Nah, jadi ternyata material sama. Jadi itu pun ditanamkan ke tulang kita sebagai implan gitu. Iya. Jadi itulah yang aja aplikasinya untuk hip transplant ataupun knee transplant yang permanen lah ya, implan permanen, dan juga akar gigi. Nah, kemarin yang disertasi ini apa dipatenkan? Oh ya ini, nah masalah internasional paten kan ya. Nah ini juga mungkin kayaknya isu yang menarik sekarang ya, akhir-akhir ini kita sering bahas ini ya, masalah kekayaan intelektual ya dari kegiatan kita gitu ya. Nah, tadi kalau pertanyaannya apakah dipatenkan, seingat saya sampai hari ini belum dipatenkan. Walaupun kan gini Pak, paten ini kan dasarnya untuk menjaga menjaga kepemilikan dari suatu hasil karya intelektual ya. Sehingga berharapnya itu adalah si inventor lah istilahnya si inventor ini bakalan mendapatkan apresiasi yang setimbang lah. Plus dengan adanya perlindungan ini nantinya akan menstimulasi munculnya invensi-invensi yang baru ke depannya gitu. Nah, sehingga agar itu bisa muncul, negara atau regulator memberikan suatu perlindungan agar ini saya lindungi bahwa si inventornya si A gitu. Tapi agar ada balancingnya, saya lindungi tapi dengan catatan buka semua informasinya. Sehingga masyarakat mempelajari juga bersamaan. Oh, ternyata invensi si Anu adalah tentang ini. Tapi kita mesti respect bahwa itu adalah punya si Anu, ada aturannya gitu. Nah, jadi pola seperti ini ujungnya lo berharap nanti invensi tadi bakalan bisa makin lama makin banyak. Kenapa? Karena informasinya terbuka. Jadi ada open science lah Pak ya. Jadi kalau kita baca paper atau artikel-artikel ilmiah berbayar kan ya? Satu paper $30. Ini gratis loh Pak. Jadi dokumennya bisa kita gratis dapetinnya sekarang di Google Patent. Proses di dunia atau gimana nih? Sedunia. Jadi konsep utamanya itu adalah ketika regulator memberikan perlindungan sebagai returnnya si inventor wajib untuk mendisclose. Ini menarik nih. Mendisclose semua yang telah dia temukan sebelumnya ke publik. Berharap itu bakalan menjadi stimulus. Nah, stimulasi munculnya invensi yang baru gitu. Jadi sekarang kalau mikir kayak gini nih, kayaknya kita ketinggalan teknologi nih. Masa sih? Gimana cara mengejarnya adalah dengan cara baca sumber invensinya, yaitu di database paten. Kalau baca di artikel ilmiah itu mungkin terlalu ilmiah atau terlalu jelimet atau bahkan satu teknologi
artikelnya mungkin ribuan gitu ya, susah bacanya. Nah, sedangkan kalau di paten satu dokumen adalah satu invensi. Nah, ini jembatan tuh masuk ke industri sebenarnya ya. Daripada baca jurnal-jurnal ya, langsung baca situ, ini geser ke industri. Iya, memadukan apa ya. Iya. Jadi teknologi levelnya kan udah siap banget kan. Hilirisasi sudah tinggal satu langkah lagi. Masuk ke komersialisasi lah gitu ya. Jadi ketika seorang inventor sudah merasa yakin bahwa invensinya ini punya nilai komersial, dengan aturan dan cara masing-masing tempat, nggak ada salahnya mereka memikirkan apakah akan dipatenkan. Sehingga setelah dipatenkan sudah ada di bendanya, propertinya, silakan dilakukan jual beli atau licensing kepada pihak industri. Nah, sehingga di sana si inventornya itu bakalan hasilnya itu bakalan dimanfaatkan industri pun mendapatkan limpahan teknologi baru yang sebelumnya berada di lab gitu. Masing-masing diuntungkan lah. Yang sebenarnya di Indonesia ekosistem itu belum jalan. Nah gitu ya. Jadi kenapa orang nanya ini apa nih penelitiannya nggak dipakai-pakai? Yang nggak ada ekosistemnya gimana? Nah kita kalau puzzle tuh masih saling cocok-cocokin nih. Iya gitu. Nah itu yang belum pas kan di Indonesia. Jadi industri belum menerima. Industri kan kita kan industri tukang jahit. Iya, saya sih kalau industri ya emang dari pandangan saya mungkin ada beberapa bukan level tapi maturity-nya. Gitu ya. Jadi misalkan gini, ya kalau nggak bisa bikin semuanya kan nggak perlu juga bikin semuanya ya gitu. Mulai dari merakit, merakit. Nah tapi ujung-ujungnya kita mesti punya teknologi in-house yang bakalan menjadi core kompetensi Nah, apakah itu di bagian perakitan itu namanya Foxconn, keren jagoan ya. Atau bahkan beberapa milih dari sekian banyak komponen, pilih salah satu yang bakalan kita pegang nih. Nah, kalau dulu siapa namanya kebetulan dipegang itu adalah bagian soft magnetic materialnya. Jadi mereka pegang pegang satu aja cukup gitu ya. Nah, mungkin kayak Taiwan pegang itu doang kan? Wow, itu jadi raja dunia itu dah. Pegang di teknologi perakitan ya. Teknologi perakitan dipegang sama dia sehingga apapun HP mulai dari sana dulu ya, elektronik semua sana gitu. Sana jadi mature dulu baru dilempar kemana-mana gitu. Iya, itu yang kita belum dapat nih. Bisa jadi seperti itu Pak. Irama-irama terutama dari kampus ya. Orkestra dari industri, dari university ya, yang pentahelix, helik nggak jelas itu lah. Awalnya 3 ya, duo helik, apa helik ya. Sudah banyak ya gitu. Helik dari mana gitu. Dari teaching university menjadi research university. Nama yang berat Pak ya. Jadi entrepreneurial university. Waduh, nama yang itu kayak jargon-jargon nggak kosong ya. Dikhawatirkan seperti itu, tapi saya rasa kita berusaha lah ya. Berusaha untuk sampai ke situ. Gitu. Pak Teddy Safrizal, terima kasih. Terima kasih Pak Meldi warung saya ini yang udah cerita ini cerita bio sebenarnya tapi ada industri, semoga ada material, ada macam-macamnya di sela-selanya ya. Jadi backbone-nya itu biografi tapi ini cerita ini nih. Cerita material, cerita teknologi, cerita industri ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak Meldi. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja mudar, Pak Teddy Safrizal PhD telah bercerita banyak ya dari dia awal banget gitu sehingga sekarang bidang material, dan dia juga cerita tentang intellectual property right ya. Dia yang apa yang terjadi di dunia saat ini, dan saya kira bagi teman-teman semua ini adalah hal yang menarik. Sahabat OMB, inilah Teddy Safrizal PhD. Terima kasih.